Dalam ayat ini yang kita kaji adalah satu pelajaran yang sangat berharga, yaitu dari bapaknya orang Bani Israel. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut. Apakah kamu menjadi saksi? Nah ini, saat maut akan menjemput Nabi Yakub alaihissalam. Artinya ketika Nabi Yakub alaihissalam itu akan meninggal dunia dalam keadaan apa? Sakratul maut, ya, nazar, dalam keadaan sakratul maut. Beliau mengumpulkan semua putra-putranya, ya, keluarganya dikumpulkan semua, ya, dikumpulkan semua karena sudah terasa, ya, akan meninggal dunia. Idza qala li banihi, ya, kemudian apa? Setelah kumpul semua, dia mengatakan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Nah, apa yang kamu sembah setelah aku meninggal nanti? Makanya Nabi Yakub juga khawatir, jangan-jangan anaknya nanti itu setelah beliau meninggal, generasi berikutnya sudah tidak lagi mengenal Allah, sudah tidak lagi mengenal agama, bahkan anti terhadap agama. Begitu juga kita harus khawatir kepada generasi kita, generasi yang hari ini mereka berusaha ditanamkan pada dirinya keraguan-keraguan terhadap Islam, ya. Maka itulah, ya, mereka melakukan invasi intelektual, atau di dalam istilah Islam itu apa? Ghazwul fikri, perang intelektual, Pak. Lah kalau anak-anak kita atau kita sendiri tidak memiliki ilmu, terutama ilmu agama, kita akan dibuat ragu terhadap Islam, ya. Kalau anak-anak kita tidak diberi bekal ilmu agama yang cukup, dan kita sendiri pun iman kita ini lemah. Di Spanyol, yang dulunya Spanyol itu adalah negara Islam, ya, bahkan ratusan tahun di bawah kepemimpinan Islam. Cordoba itu, Masjid Cordoba hari ini menjadi katedral gereja terbesar. Apa sebabnya? Sebabnya adalah para pemuda itu dicekoki dengan minuman keras, ya, dicekoki dengan apa? Pergaulan bebas, dan mereka terbiasa. Sedikit demi sedikit mereka tidak kenal masjid. Sedikit demi sedikit mereka tidak kenal apa? Jihad. Sedikit demi sedikit mereka tidak kenal sholat. Sedikit demi sedikit mereka tidak kenal apa? Taklim, tidak kenal. Yang mereka kenal, yang mereka biasakan adalah ke diskotik, ya, ke mal-mal, ke wisata-wisata. Bagaimana mencari penghasilan, ya, miliaran. Setelah dapat omset besar, wisatanya ke Cina, wisatanya ke Amerika. Tidak kenal Mekah, Madinah, tidak kenal. Tidak kenal namanya Palestina, Masjidil Aqsa, tidak kenal. Padahal di dalam hadis dikatakan, ya, 3 tempat untuk kita, ya, melakukan safar, perjalanan itu apa? Disunahkan itu kemana? Ke 3 tempat: Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, dan Masjid Nabawi. Tidak kenal, Pak, ya. Yang dikenal itu, ya, wisata-wisata yang, ya, menambah apa? Menambah omset, ya.
bukan menambah iman, menambah omset. Ketenangannya itu diukur dengan materi. Nah ini sudah masuk pada materialisme. Akhirnya apa? Komunisme masuk pada pemikiran mereka. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma ta'buduna min ba'di, ini adalah poin penting yang harus kita pegang. Ketika kita mendidik sebuah generasi, maka ingat, jangan sampai mereka lepas dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah mereka itu sedikit saja berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan melakukan kesyirikan, jelas di dalam surat An-Nisa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni selain dosa syirik bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Maka dosa syirik ini sangat berbahaya. Mensekutukan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menyembah patung, menyembah batu, menyembah pohon, tapi menyembah orang itu pun musyrik apabila cintanya melebihi daripada cinta kepada Allah. Pengorbanannya melebihi pengorbanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anak dan istri kita itu bisa menjadi sebab kesyirikan, amal kesyirikan apabila kita hidup ini mencintainya di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sering saya sampaikan, Pak, monggo murojaah lagi, dibuka surat At-Taubah ayat 24, di mana di situ Allah menyebutkan 8 orang yang kalian cintai, melebihi cintanya kepada Allah, Rasul dan jihad. Kalau sudah itu yang kalian cintai, kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum, dan seterusnya itu lebih dicintai daripada Allah, Rasul dan jihad. Fatarabbasu hatta ya'tiyakumullahu bi amri. Tunggu kehancurannya. Maka hari ini sudah berubah. Banyak orientasi umat Islam, bahkan kita sendiri kadang-kadang berubah, Pak. Orientasi hidup ini bukan untuk Allah, bukan beribadah kepada Allah, tetapi kadangkala kalau iman kita lagi lemah, kita bisa sampai kepada melakukan amal-amal kesyirikan. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Bihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Pagi hari dia beriman, sore kafir, sore beriman, pagi kafir. Ya bi utinahu bi aradim minad dunya. Dia menjual agamanya untuk kepentingan dunia. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Dodol agama. Antum bisa bayangkan, hanya dengan jabatan yang tidak seberapa di dunia ini, dia rela menjual agamanya. Dia rela menjual agamanya. Tidak hanya jabatan, mungkin karena tertarik dengan seorang wanita. Naudzubillah tsumma naudzubillah, sama istrinya orang. Sudah punya suami, disenengi, kemudian akhirnya melakukan hal-hal yang merusak agamanya. Itu juga banyak terjadi. Hanya karena harta, melakukan apa? Rela dia meninggalkan sholat, rela dia mengganti agamanya dari agama Islam menjadi Nasrani. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Inilah yang kita khawatirkan, sehingga terjadi perubahan-perubahan yang sangat cepat. Oleh karena itu Rasulullah menggambarkan hati itu yataghalghal, berubahnya sangat cepat sekali.
Berubahnya hati itu sangat cepat sekali. Yataghalghal itu adalah air mendidih ketika kita memasak itu. Kalau bahasanya orang Surabaya, Pak, mungkal-mungkal itu ya. Dan cepatnya perubahan itu yataghalghal itu hati kita. Cepat sekali, Pak. Makanya di dalam hadis itu apa? Badiru bil amal, jangan menunda beramal. Nek wis niat taklim, kalau sudah niat untuk berangkat, bismillah. Khawatir, Pak, kalau kita tunda-tunda ini, kita tidak bisa beramal soleh lagi. Kita terkena fitnah. Kalau kita sudah terkena fitnah, kita tidak bisa beramal ketika kita meninggal dunia, naudzubillah. Ya, jangan sampai kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Yang kita cari, yang kita harapkan kepada Allah adalah Allahumma inni as'aluka husnal khatimah bisyahadah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah agar engkau mewafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah dan mati dalam keadaan syahid. Ini yang kita harapkan. Maka kalau kita ingin mati dalam keadaan husnul khatimah, ya dalam keadaan di majelis ilmu, di taman surga Allah. Ya. Kalau kita ingin mati dalam keadaan syahid, ya berjihad di jalan Allah. Oh, pengen mati husnul khatimah, pengen mati syahid, tidak pernah taklim, tidak pernah jihad. Ada jihad ya cuma lihat saja. Infak juga tidak keluar. Nah, bagaimana Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan juga menjadi syuhada? Kalau itu saja berat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting ya, poin penting yang harus saya sampaikan. Karena ini adalah ajaran Nabi dari nabi-nabi dan rasul terdahulu, dan itu juga diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana Rasulullah berpesan kepada kita? Banyak hadis ya, di dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawi, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kita juga ya diajarkan untuk apa? Mendapatkan kunci surga. Apa kunci surga itu, Pak? Apa kunci surga itu? Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Lah bagaimana kita bisa membuka la ilaha, kunci itu bisa membuka pintu? Pintunya itu, kunci itu ada gerigi-geriginya. Ya, yang gerigi-gerigi itu itulah syarat la ilaha illallah yang harus kita pahami. Nah, bagaimana? Ya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita belajar gerigi-gerigi pintu itu supaya kunci itu supaya bisa buka pintu surga. Nah, ini kita kembali ke bab tauhid. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma ta'buduna min ba'di qalu. Mereka menjawab anak-anaknya itu dengan apa? Tegas. Qalu na'budu ilahaka. Pak, jenengan mboten usah khawatir, Pak. Insya Allah kita semua ya yogone panjenengan sedaya insya Allah tasik apa? Tetap istiqomah. Na'budu ilahaka. Kami akan senantiasa beribadah kepada Tuhanmu, kepada Rabbmu. Siapa? Ilahaka wa ilaha abaika. Tuhanmu dan Tuhan bapakmu. Siapa bapaknya Nabi Yakub? Nabi Ishak. Siapa bapaknya Nabi Ishak? Ibrahim alaihissalam. Ya. Wa ilahaka Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida. Ya. Nah, Tuhannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, yaitu ilah yang satu, Tuhan yang Maha Esa. Nah, Tuhan yang Maha Esa itu sila pertama Pancasila. Jenengan harus hafal. Ada yang tidak hafal? Pancasila satu. Subhanallah, Indonesia banget. NKRI ya, Masya Allah ya. Dan ini harus dihafalkan, harus tertanam
pada diri kita, karena ini adalah tauhid. Ini adalah tujuan kita hidup. Dengan la ilaha illallah kita hidup di dunia, dengan la ilaha illallah kita masuk surga. Tuhan yang Maha Esa. La ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Dan kami semua, Pak, jangan khawatir, kami insya Allah akan tetap menjadi seorang muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Niku mawon, Pak. Menjadi orang yang bertauhid, memahami ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan menjadi seorang muslim yang melaksanakan syariat Islam. Sampun niku mawon. Nabi Yakub tenang. Ya, Nabi Yakub tenang, meninggal dalam keadaan tenang. Alhamdulillah. Nah, kalau sudah jenengan punya anak, putra putrinya panjenengan faham agama, faham Islam, ya apalagi hafid Quran, kemudian berdakwah, kemudian juga menjadi seorang mujahid, masya Allah. Ini satu hal yang akan bisa memberikan syafaat kepada kita nanti di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka. Nah ini Pak, hati-hati ya. Waspada dengan generasi yang lemah ya, generasi Z terutama, generasi Z. Ngertos Pak, generasi Z ya, anak-anak ini ya, anak-anak yang masih muda-muda ini generasi Z ya. Generasi milenial, di atasnya lagi generasi Z. Karena Z roto angel iki Pak ya. Roto angel, mumet-mumet nih. Ya, dijak ngaji nggih ora kepanggih. Ya. Dijak taklim, iya Pak, nggih ya, budal, tapi budale gak nang masjid. Ndak nang majelis taklim, ya. Majelis apa? Majelis kahwa, ngopi nang warung kopi. Ini generasi Z luar biasa Pak ya. Luar biasa. Di pondokno kabur ya. Di pondok-pondok itu Pak biasa Pak, ada banyak anak kabur itu biasa ya. Oleh generasi sekarang ini ya. Di pondok bawa HP ya. Nah ini luar biasa. Nah waspada dengan generasi lemah, karena Allah sudah mengingatkan kepada kita, hendaknya kalian khawatir meninggalkan anak-anak kalian itu dalam kondisi lemah. Di belakang mereka ya, yang mereka khawatirkan terhadap apa? Kesejahteraannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ini adalah ayat terkait tentang mawaris, tentang apa? Warisan. Artinya apa? Tidak hanya ilmu yang kita khawatirkan mereka menjadi orang bodoh, tapi ternyata apa? Kalau punya warisan Pak, jangan lupa anaknya dikasih. Berarti apa? Allah mengajarkan kita supaya kita memberikan kepada anak-anak kita ini support. Ya. Jangan tinggalkan anak-anak kamu lemah, terutama di dalam apa? Masalah kesejahteraan, ya. Masalah ekonominya. Ini juga menjadi satu kelemahan kita, ya. Kelemahan umat Islam, manakala mereka tidak percaya diri ya. Sementara kekuatan orang-orang kafir itu luar biasa, tetapi hal ini juga dilandasi dengan keimanan yang kuat ya. Uangnya banyak, menjadi orang kaya, tapi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat lemah, sehingga apa? Hartanya, kekayaannya tidak untuk perjuangan, tetapi untuk apa? Untuk foya-foya, untuk kesenangan duniawi. Ini juga akan ya tidak bermanfaat. Ya, shadaqatun jariyatun
Ya, kita memberikan anak-anak kita ini bekal supaya mereka bisa bersedekah, juga untuk mensyafaati kita nanti, sedekahnya jariah, kemudian membekali mereka dengan ilmu, dan mereka menjadi seorang yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Meskipun kita telah meninggal dunia, dia selalu mendoakan kita. Oleh sebab itu, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, wal yaqulu qaulan sadida, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan perkataan yang benar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 11 itu. Tapi ini terakhir, supaya kita memiliki generasi yang berkarakter, supaya kita memiliki generasi yang kuat, dan supaya tidak seperti yang dikhawatirkan oleh Nabi Yakub alaihissalam, kita juga harus memahami, ya, apa sebab mereka itu lemah, apa sebab mereka tidak paham Islam, apa sebab mereka tidak menjadi seorang pejuang, apa mereka sebab tidak menjadi seorang alim, tidak menjadi seorang mujahid, dan juga mereka tidak menjadi seorang yang dermawan. Ya, hartanya itu disimpan aja, ya, tidak dikeluarkan untuk perjuangan. Ternyata mereka, ya, sebagaimana Kamis yang sebelumnya kita membahas surat Al-Baqarah ayat 100 berapa? 20. Apa bunyinya ayat 120 Bapak Ibu? Walan wala taradha ankal yahudu walan nasara, ya, hatta tattabi'a millatahum. Sungguh tidak akan rela orang-orang Yahudi dan Nasrani sampai kalian mengikuti mereka, mengikuti agama mereka. Ya, kenapa Allah tidak memakai, ya, hatta tadkhulu ila millatihim, ya, sampai kalian masuk ke agama mereka. Nah, Allah tidak memakai tadkhulu ila millatihim, tapi apa? Hatta tattabi'u millatahum, yaitu umat Islam ini tidak perlu masuk ke agama Yahudi dan Nasrani, tapi oleh mereka cukup mereka murtad itu dengan apa? Punya gaya seperti kita. Ini mereka itu memiliki cara bagaimana mereka membuat umat Islam atau anak-anak umat Islam itu mengikuti gaya hidup Yahudi dan Nasrani. Nah, yang pertama adalah dengan tasykik, yaitu apa? Pendangkalan agama dengan membuat ragu terhadap Islam. Ya, jelas Pak, hari ini bagaimana mereka itu berupaya membuat kita ragu, membuat anak-anak kita ragu, membuat umat Islam ragu terhadap kebenaran Islam sendiri. Inilah program mereka untuk apa? Membuat ragu-ragu umat Islam. Tidak perlu saya pindah agama, tidak perlu. Mereka tahu Pak, kita tidak akan pindah agama, tapi cukup kita itu ikut mereka, ikut gaya hidup Yahudi dan Nasrani. Nek tuku sate ini sate asu Pak. Wah, sate asu. Kan ada itu yang jual. Sate anjing gitu ya. Nek mangan gak gelem sate kambing, sate babi. Sate babi luwih enak. Ya. Sampai Putra, ya. Wong Solo mangan babi. Ya Allah, ya. Oh ya wong Islam Pak. Kemudian yang kedua adalah taswih, pengkaburan fakta kebenaran ajaran Islam, ya. Setelah kita ragu, fakta-fakta kebenaran Islam itu dikaburkan semua. Ulil amri. Kita diberikan satu pemahaman bahwa Islam itu menurut orang barat, bukan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita tidak kembali memahami Islam itu seperti ajaran as-salafus saleh, ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau mengatakan bahwa
Khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu para sahabat, kemudian para tabi'in, dan kemudian tabi'in, ya. Kemudian kebaikan umat ini, ya, la yasluha hadhil ummah illa bima saluha awwaluha. Umat ini tidak akan menjadi baik kecuali mereka kembali kepada generasi pertama. Jadi kalau kita ini masih, ya, belum bisa move on, tidak mengenal sahabat, tidak mengenal tabi'in, tidak tahu bagaimana tabi'ut tabi'in, para ulama, mereka memahami Islam seperti apa, menegakkan Islam seperti apa, maka kita akan terpengaruh dengan gerakan-gerakan taswih, pengkaburan agama secara masif. Masya Allah, ya, luar biasa. Ini tadlib. Dia tidak tahu identitasnya seorang muslim. Lah wong masih pakaiani muslim, tapi sik seneng, ya, macam-macam. Ini tadlib namanya. Dan ini lemah betul sekarang. Tidak tahu, mereka itu tidak pede, tidak percaya diri sebagai seorang muslim. Dan yang terakhir adalah taghrib, yaitu pemurtatan dengan menganut ajaran barat dari berbagai aspek kehidupan. Hampir semua aspek kehidupan hari ini mengikuti gaya barat. Ekonomi, pendidikan, ya, politik, sosial, budaya, ya, hukum, dan semua aspek kehidupan hari ini hampir semua mengikuti gaya barat. Mudah-mudahan dengan kita memahami, ya, invasi intelektual atau peperangan, ya, atau ghazwul fikri ini, kita semakin menjadi muslim yang kuat, senantiasa istiqomah, tahu siapa diri kita, tahu bagaimana, ya, apa yang harus kita lakukan, ya. Kita tidak menjadi muslim yang lemah, yang mudah diombang-ambingkan seperti buih, ya, sebagai dalam hadis itu, yusyakul umamu antada'a kama tada'ul aqlatu ala qas'atiha. Hampir saja semua orang itu, semua, ya, dari penjuru mereka menyerang umat Islam. Seperti apa? Makanan di atas meja makan. Apakah jumlah kita sedikit ya Rasulullah? Bal antum katsiruna walakinnakum husa'un ka husa'il lail. Justru kamu itu pada saat itu jumlahmu sangat banyak, tapi kamu seperti buih, diombang-ambingkan ke sana kemari. Dan Allah menanamkan rasa takut pada dirimu terhadap orang-orang kafir. Hari ini kita ini, ya, banyak yang ketakutan terhadap mereka. Kemudian menanamkan satu penyakit yang bernama apa? Al-wahn. Yaitu apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Nah, inilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, penyakit yang harus kita waspadai di dalam diri kita, yaitu apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu cinta dunia dan takut mati. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, pada malam hari ini semakin menguatkan keimanan kita, semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ilmu yang bermanfaat ini Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.